sibuk dengan berzikir, maka orang yang sibuk dengan beribadah kepada Allah, dia tidak diganggu oleh syaitan. Lillahi fihi khairun min alfi syahr. Kata Nabi, di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik dibanding 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa yang terhalang dari semua kebaikan tadi, sungguh dia betul-betul terhalang. Ya. Belum lagi keistimewaan puasa di sisi Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal manusia itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata para ulama, redaksi aku sendiri yang akan membalasnya, ini gambaran betapa besar pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebuah amal itu dijelaskan pahalanya sekian. Sholat berjamaah, kata Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Lebih afdal 27 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi, ya. Kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masjid. Lebih afdal 1000 kali lipat. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi sholatin. Lebih afdal 100.000 kali lipat. Kemudian sholat di Masjid Al-Aqsa, dalam riwayat disebutkan lebih afdal dibanding 500 sholat di masjid yang lain. Infak, sedekah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Ya. Tapi begitu puasa, Allah tidak menyebutkan 27, ya, 1000, 100.000, 500 atau 700 kali lipat. Tapi Allah menjelaskan dengan fa innahu li, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini gambaran betapa besarnya pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis dan ayat tadi menggambarkan kemuliaan Ramadan, bahwa Ramadan ini bulan yang istimewa. Kita kalau kedatangan tamu yang biasa-biasa saja, sering ketemu tetangga kita sendiri, mungkin kita nggak terlalu sibuk, ya, cukup dimasak mie, tambah telur, disuguhkan, tambah segelas kopi, cukup sudah. Tapi kalau tamu yang datang itu spesial, ya, besan misalnya, atau calon besan, apakah cukup dihidangkan semangkok mie, pakai telur, segelas kopi, ya? Maka kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Rumahnya dicat ulang, ya, sofanya diganti yang baru. Ya, maka bayangkan Ramadan ini adalah tamu yang sangat istimewa. Maka lihat bagaimanakah salafun saleh di dalam menyambutnya. Pertama, mereka menyambutnya dengan at-taubah as-shadiqah, taubat yang jujur. Kenapa harus diawali dengan taubat? Ya. Karena Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Siangnya siang, malamnya qiyam. Dan yang menghambat ibadah kita kepada Allah tidak lain tidak bukan adalah dosa. Idza adnabal mu'minu dzanban
nukitat nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, maka muncullah titik noda hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka hatinya jernih. Wa in zada fazada. Tapi kalau dia tambah lagi dosanya, bertambahlah noda hitam dalam hatinya. Hatta ta'luwa qalbah, sampai pada akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwa. Itulah kata Nabi yang disebut ran, penutup mata hati. Yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hatinya disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka barangkali yang menghambat kita untuk ikut tarawih, yang menghambat kita untuk tilawah Al-Quran, yang membuat kita berat untuk qiyamul lail, jangan-jangan tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita kepada Allah. Maka sebelum memasuki Ramadan, kita bertaubat, karena kata Nabi, at-taibu minan dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti tidak punya dosa, sehingga dia menyongsong Ramadan dengan hati yang bersih, ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah salafun saleh menyongsong Ramadan? Yaitu dengan kasratud du'a ila Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ada perkara yang mustahil, tapi dengan kekuatan doa menjadi mungkin. Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Allah mohon keturunan. Berapa tahun? 60 tahun lamanya. Dari sejak usia pernikahan yang ke-20 sampai beliau dikaruniai oleh Allah itu umurnya 99 tahun. Ada yang sudah umur 99 tahun di sini? Ya. Kalau secara medis orang umur 99 tahun bisa nggak Pak punya keturunan? Bisa. Ya. Dan istrinya pun sudah divonis mandul. Ya, jadi mustahil secara medis punya keturunan, tetapi berkah kekuatan doa, ya, Allah hadirkan keturunan, ya, sampai prosesnya ajaib. Nabi Zakaria tiba-tiba tidak bisa bicara, padahal nggak sakit, ya, 3 hari 3 malam. Itulah tanda kehamilan istrinya. Nanti kalau bapak pulang dari sini sampai rumah nggak bicara, besok masih nggak bicara, lusa masih nggak bicara, maka segera periksakan istri Anda. Inilah kekuatan doa. Makanya salafun saleh, ya, menyongsong Ramadan itu dengan banyak berdoa kepada Allah. Mereka berdoa itu bahkan beberapa bulan sebelumnya, ya, dikisahkan oleh Mu'alla bin Fadl. Bagaimana salafun saleh zaman dahulu? Kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Tsumma yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. Kalau Ramadan bulan ke-9, berarti sejak bulan keberapa? 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. Kemudian begitu Ramadan tiba, mereka menyongsongnya dengan sukacita, mengisinya dengan siam, qiyam dan ibadah ketaatan kepada Allah. Setelah itu masih berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya.
Ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang mukmin itu bagaimana? Mereka setelah memberikan apa-apa yang mereka berikan, maka hati mereka merasa takut, ya, karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna wa yaznun?" Apakah mereka yang ketakutan itu karena minum khamar, karena mencuri, atau karena berzina? Maka Nabi menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Bal humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Bahkan mereka itu ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kenapa mereka takut? Wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Maka dalam ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang punya prinsip seperti itulah yang mudah bersegera di dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Berbeda dengan orang yang cepat bangga dengan amalnya, ya. Pandemi ini tetap ngaji. Wah, ini jelas surganya. Firdaus bersama para nabi, syuhada, siddiqin, ulama, salihin, ya. Pulang dari masjid update status, alhamdulillah meraih surga. Orang yang cepat GR begini itu biasanya cepat putus dalam beramal, ya. Jadi salafun saleh dahulu setelah beribadah maksimal di bulan Ramadan, mereka masih berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar amal saleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa yang mereka baca? Ya, disebutkan oleh Yahya Ibnu Abi Katsir. Di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan aku sampai di bulan Ramadan. Serahkan Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Kemudian ketika hilal Ramadan telah tampak, maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, nampakkan hilal ini, ya, dengan penuh keselamatan dan penuh, ya, ketundukan, ya. Demikian pula penuh keamanan serta keimanan. Artinya kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan menyongsong Ramadan itu dengan penuh keimanan. Jadi mereka menyambut Ramadan ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, yaitu dengan al-a'mal as-salihah, membiasakan diri dengan berbagai amal saleh. Karena bulan Ramadan itu waktu untuk beramal, bukan waktu untuk adaptasi, ya. Ulama salaf membuat perumpamaan, as-sanatu kasyajarah. 1 tahun itu ibarat sebuah pohon. Farajabu ayyamu tauriqiha. Bulan Rajab itu bulan di mana tanaman mengeluarkan daun-daunnya. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Bulan Sya'ban itu bulan di mana tanaman mengeluarkan ranting-rantingnya. Wa Ramadan ayyamu qatfiha. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan, ya, memanen. Siapa yang memanen itu?
Wal mu'minuna quttaruha, yang memanen dilakukan adalah orang-orang yang beriman. Maka butuh adaptasi. Kalau bahasa olahraganya pemanasan. Bapak main bola, belum pemanasan, kram atau tidak? Kram. Jadi pemanasan dulu. Begitulah ibadah-ibadah kita ini ada pemanasannya. Makanya ada qabliyahnya. Ya, sholat wajib ada qabliyahnya. Maghrib seperti tadi, ya, nanti isya, ya, subuh ada qabliyahnya. Jadi pemanasan supaya tidak kram. Ya, demikian pula ada, ya, ba'diyahnya. Maka Sya'ban ini adalah pemanasan sebelum Ramadan, ya. Kemudian Syawal ini adalah ba'diyahnya. Jangan dimuliakan oleh Allah. Apa di antara amal saleh yang dibiasakan oleh salafun saleh? Ya. Pertama yaitu as-shaum, berpuasa. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Tidak pernah aku melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Nabi begitu memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Nabi banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ketika ditanya sahabat, apa jawaban beliau? Kata beliau, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Apa sebabnya? Diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Jadi orang fokus dengan Rajab, fokus dengan Ramadan, lupa dengan Sya'ban. Padahal kata Nabi, wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana seluruh amalan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahid. Dan aku senang ketika amalku diangkat itu aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget. Ini pertama. Kedua, amalan yang dipersiapkan, ya, untuk menyongsong Ramadan yaitu qiyamul lail, karena bulan Ramadan adalah bulan qiyam. Ya, makanya setelah sholat Isya di bulan Ramadan ada tarawih, ada witir, ya. Ini qiyam. Maka kita perlu membiasakan diri untuk qiyam sejak sebelum Ramadan, supaya ketika Ramadan kita sudah terbiasa dengan qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail ini amalan unggulan, amalan yang membedakan orang saleh dengan bukan saleh. Ya. Kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian menjaga qiyamul lail, fa innahu da'us salihin qablakum. Itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Amalan yang lain itu bergabung di dalamnya orang saleh dan juga orang fasik. Ya. Sedekah, orang saleh bisa bersedekah, orang fasik pun terkadang bisa. Ketika terjadi bencana, ternyata yang ikut nyumbang tak cuma orang saleh, ya, orang fasik pun ikut nyumbang. Tapi kalau qiyamul lail ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang saleh. Dan qiyamul lail ini efeknya dahsyat sekali. Kata Sa'id Ibnul Musayyib,
ya, seorang tokoh tabi'in. Kata beliau, wa innar rajula la yusalli bil laili fayazidullahu fi wajhihi nura. Ya. Dan sungguh dengan qiyamul lail, ya, seseorang menunaikan sholat malam, maka Allah menambahkan cahaya pada wajahnya. Fayuhibbuhu kullu muslim, maka setiap muslim mencintainya. Padahal bisa jadi dia belum pernah ketemu, belum saling kenal sebelumnya, tapi sekali jumpa dia senang, dia takzim terhadap saudaranya. Apa sebabnya? Bisa jadi karena qiyamul lail, ya. Jadi ditambah cahaya wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ya, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi min ahsanin nasi wujuhan. Ya, beliau ditanya, kenapa sih orang-orang yang ahli tahajud itu, ya, wajah-wajah mereka itu indah sekali? Ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Li'annahum khalau birrahman fayulbisuhum min nuri. Karena mereka menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, ya, berikan cahayanya kepada hamba-hambanya. Jadi yang ahli qiyamul lail itu wajahnya cerah, ya. Maka insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu di hadapan saya ini cerah-cerah wajahnya, insyaallah karena ahli qiyamul lail. Kemudian amalan ketiga yang harus kita, ya, persiapkan, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Salafun saleh, di antara amalan unggulan mereka itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu setiap malam Ramadan beliau khatam Al-Quran. Jadi sebulan berapa kali, Pak? 30 kali. Imam Malik, ulama Darul Hijrah Madinah, itu kalau Ramadan tiba, kajian hadis seperti ini dihentikan oleh beliau. Padahal kajian hadis penting atau tidak? Penting. Dihentikan oleh beliau. Apa kata beliau? Irji'u ila Qur'anikum, kembalilah kalian ke Quran kalian, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik, ya, yang sering kita dengar, beliau kalau Ramadan sehari khatam 2 kali. Jadi selama Ramadan berapa kali khatam? 60 kali. Dan khatamnya 30 juz, bukan juz 30. Imam Bukhari, ya, seorang ulama ahli hadis yang hafal 300.000 hadis beserta sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Dan hafalnya di sini. Kalau kita kan di sini. Jadi kalau ini ketinggalan, hilang ilmunya. Imam Bukhari hafal di sini. Ya, disebutkan beliau kalau bulan Ramadan siangnya khatam sekali. Kemudian malamnya tiap 3 malam khatam sekali. Jadi kalau dikalkulasi, siangnya selama Ramadan khatam 30 kali, malamnya selama Ramadan khatam berapa kali? 10 kali. Total berapa? 40 kali. Ya. Ini Imam Bukhari. Ya. Jadi mereka betul-betul mengisi Ramadan itu dengan Al-Quran. Makanya disebutkan kalau datang Ramadan, kata mereka, Syahrul Quran, ini bulannya para ahli Quran, ya. Dan interaksi terhadap Al-Quran inilah sumber kemuliaan kita di sisi Allah, terutama di bulan Ramadan, karena Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran, ya. Jangan dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan kenapa begitu mulia?
alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa malam itu begitu istimewa? Karena malam itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Apa sebabnya? Al-Qur'an dibawa oleh beliau. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul paling mulia. Apa sebabnya? Karena Allah turunkan kepada beliau Al-Quran. Maka kalau kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, tidak lain tidak bukan jalannya adalah banyaklah interaksi terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, amal saleh yang dibiasakan oleh salafun saleh untuk menyongsong Ramadan, yaitu al-jud wal karam, kedermawanan. Ya. Rasulullah itu dikisahkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursal. Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu lebih dermawan terhadap kebaikan dibanding angin yang berhembus. Ya, angin berhembus itu semuanya kena atau pilih-pilih, Pak? Semuanya kena. Ya. Jadi Nabi kalau bulan Ramadan itu dermawannya Masya Allah. Ya. Begitulah kebiasaan salafun saleh. Ada gurunya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Ya. Imam Hamad ini apa kebiasaan beliau di bulan Ramadan? Setiap hari beliau memberikan iftar untuk 500 orang. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu minal ajri ka ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'an. Siapa yang memberi buka puasa untuk satu orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Bagaimana kalau 500 orang? Ya, maka jangan sampai kita tidak terlibat di dalam penyediaan iftar di Masjid Husnul Khatimah ini. Meskipun hanya dengan air putih, ya, meskipun kurma saja, apalagi kalau ditambah nasi padang, nasi kebuli pula, masya Allah, betapa besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ya tabiin Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini unik, ya, meskipun nggak ada hubungannya dengan Ramadan, tapi cerita tentang kedermawanan. Dia satu hari sakit. Biasanya kalau sakit itu yang jenguk cepat. Ini sakit kok orang-orang telat menjenguknya. Ya, begitu ditanya, kenapa kalian telat menjengukku? Sudah hampir sembuh baru dijenguk. Kata orang-orang, kami malu wahai imam, karena kami punya hutang kepada engkau. Apa kata beliau? Mulai saat ini hutang kalian semua lunas. Ya, begitulah kedermawanan. Tanpa dihubungkan dengan Ramadan, sedekah itu sudah mulia. Apalagi dihubungkan dengan Ramadan. Sampai nanti kalau orang meninggal dunia, yang disesali diantaranya apa? Sedekah. Ya, apa sebabnya? Karena orang setelah meninggal menyaksikan pahala sedekah begitu besar. Ada yang terbebas dari azab kubur karena sedekahnya. Ada yang dinaungi di mahsyar karena sedekahnya. Ada yang dibebaskan dari neraka karena sedekahnya. Ada yang ditinggikan di surga karena sedekahnya. Maka setiap orang menyesal kenapa dulu tidak bersedekah. Inilah beberapa hal yang penting untuk kita siapkan menyongsong Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya untuk merasakan keberkahan Ramadan. Allah berikan kekuatan iman pada kita semua untuk mengisi Ramadan dengan amal
terbaik, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena kita khawatir jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah itu kekilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.